Perkenalkan, nama saya Rahel Noviani Kuswandi, NIM 20416261406 dari kelas MN20I, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Angga Pramudita Hasan, nama saya 20 61 62 61 20 11 59. Saya dari kelas MN20I dari kelompok 4. Saya dan teman saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang deret yang berisi definisi, macam-macam deret, studi kasus, dan kesimpulan. Definisi deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Definisi suku adalah bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk deret. Macam deret ada dua, yaitu yang pertama deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahannya suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda. Suku ke n dari deret hitung, Sn sama dengan A plus dalam kurung n-1 dikali B. A itu adalah suku pertama atau S1, B adalah pembeda, N adalah indeks suku. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Pembedanya adalah plus 1. Contoh kedua adalah 1, 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya. Pembedanya adalah plus 3. Yang kedua adalah deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda. Contohnya 5, 10, 20, 40. Itu contoh deret pengganda karena bilangan kedua didapat dari bilangan pertama yang dikalikan 2, dan bilangan ketiga dapat dari bilangan kedua yang dikalikan 2, dan seterusnya. Suku ke n dari deret ukur Sn sama dengan AF pangkat n-1. A sama dengan suku pertama, F sama dengan pengganda, N sama dengan indeks, di mana R sama dengan 1 plus R. F1 adalah jumlah pada tahun pertama atau basis, Ft adalah jumlah pada tahun ke T, R sama dengan persentase pertumbuhan per tahun, T sama dengan indeks waktu atau tahun, P A jumlah pada tahun pertama basis, P sama dengan jumlah pada tahun ke T persentase pertumbuhan per tahun indeks waktu atau tahun. Studi kasus. Nomor 1, jumlah siswa sekolah dasar pada angkatan tahun 2019 adalah sebanyak 127 siswa. Pada tahun berikutnya adalah sebanyak 136 siswa. Hitunglah jumlah pada siswa pada angkatan tahun 2021. Penyelesaiannya, diketahui P1 sama dengan 127, R sama dengan 136 dikurang 127 sama dengan 9. T-nya itu sama dengan 3. T dapat dari 2019 sampai dengan 2021. Jawab, cari terlebih dahulu R dalam bentuk persen. Siswa tahun 2019 sama dengan 127, siswa tahun 2020 sama dengan 136. Jadi 136 dikurang 127 sama dengan 9. 136 ditambah 127 sama dengan 223. R sama dengan 9 per 223 dikali 100% sama dengan 3%. Penyelesaiannya, PT sama dengan P1 dikali R pangkat T-1 sama dengan 127 dalam kurung 1 ditambah 0,3 pangkat 3 min 1. 127 dalam kurung 1,03 pangkat 2. 127 sama dengan dalam kurung 1,0609 sama dengan 134,7343 sama dengan 135. Jadi jumlah siswa pada angkatan 2021 adalah sebanyak 135 orang, meningkat sebanyak 8 siswa. Studi kasus nomor 2. Bagaimana jika seandainya pada tahun 2021 jumlah siswa menurun sebanyak 2%? Berapa jumlah siswa pada 5 tahun berikutnya? Penyelesaiannya, P1 sama dengan 135, R sama dengan 2% sama dengan 0,02, T sama dengan tanya. Jawab,
PT sama dengan P1 kali R pangkat T min 1 sama dengan 135 buka kurung 1 ditambah 0,02 tutup kurung pangkat 5 min 1 sama dengan 135 buka kurung 1 tambah 0,02 tutup kurung 4 sama dengan 135 buka kurung 1,02 tutup kurung pangkat 4 sama dengan 135 buka kurung 1,08243216 tutup kurung sama dengan 146,1283 sama dengan 146. Jadi jumlah siswa pada angkatan 5 tahun berikutnya diperkirakan sebanyak 146 siswa. Dari data di atas maka bisa dibuat deret sebagai berikut. 2019 dengan 2021 mengalami kenaikan sebanyak 8 orang. 2021 dengan 2022 mengalami penurunan 2% dari 8 orang sama dengan 6 orang. 2022 dengan 2025 mengalami penurunan 2% dari 6 orang sama dengan 5 orang. Jadi diperoleh data jumlah siswa sebagai berikut. Pada tahun 2019 laki-laki 63, perempuan 64. Total jumlah siswa 127 siswa. Pada tahun 2020 laki-laki 65, perempuan 71. Total jumlah siswa 136 siswa. Kesimpulan, pada data di atas disimpulkan bahwa SDN 1 Pinayungan tersebut mengalami kenaikan jumlah siswa sebanyak 8 siswa pada tahun 2021 dan pada 5 tahun berikutnya atau 2025 siswa bertambah adalah sebanyak 5 orang karena per tahunnya mengalami penurunan jumlah siswa sebanyak 2%. Jadi kendala dalam pengerjaan kelompok kami ialah kami kesulitan mencari data jumlah siswa di masa pandemi ini. Kami mengalami keterbatasan dalam melakukan observasi karena banyak sekolah yang dirumahkan. Adapun sekolah yang buka kami harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang ditentukan sekolah tersebut. Selain itu, pengerjaan tugas ini dilakukan melalui pembagian tugas karena kami tidak bisa terlalu sering berkumpul, sehingga diskusi kami lakukan melalui Zoom dan itu kami nilai kurang efektif. Presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.